Dan seketika pelukannya Yuichiro itu dari tangannya ada bercak hitam di punggungnya si Mika ini. Dan dari situ punggungnya Mika muncul 4 sayap putih gede banget. Dari lubangnya itu yang cuman keluar tangan, sekarang keluar satu badan, sebuah sosok iblis dengan fisik menyerupai Mikaela, mirip Mikaela, tapi bertudung hitam. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, selamat datang kembali di Sound Speak. Jadi kali ini mari kita lanjutkan kembali di hari Sabtu ini pembahasan manga Owari no Seraph-nya yang sudah semakin mendekati akhir. Perkiraanku sekitar 5-6 part lagi, 5-6 minggu lagi itu udah selesai, dan nanti akan geser ke seri lain, ke manga lain. Tapi yang pasti langsung kita mulai aja kali ini. Setelah minggu lalu itu kita sedikit tenang karena kita fokus ngebahas para vampir. Sekarang kita kembali lagi ke Mikaela yang mengorbankan dirinya dan bertransformasi menjadi iblis. Langsung kita mulai aja, silakan di like, share, subscribe kalau konten pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Mari kita mulai ceritanya. Chapter 93-94 dibuka dengan Mikaela yang terbangun di sebuah mimpi gitu ya, dan dia itu kembali ke wujud waktu dia masih bocil. Di situ dia kayak lagi ngecas gitu, kayak lagi tidur gitu. Ketika terbuka matanya dia kaget, di sebelahnya dia ada Yuichiro yang juga masih bocil. Yuichiro-nya nyapa gitu kan, ketiduran tak kamu? Mungkin gara-gara tadi malam kita kebanyakan main ya gitu. Kaget dong Mikanya. Yuichiro kan maksudnya udah gede, udah dewasa, dan dia kan baru aja ngelindungin dia nih. Terus ketika si Mikanya masih memproses semua itu, si Yuichiro bilang, ayo segera kita pulang, ini udah sore. Ini juga ditungguin sama anak-anak yang lainnya. Mika bingung lagi kan, hah? Pulang kemana? Ke rumah mana? Anak-anak lain maksudnya siapa? Di situ dia baru tersadar kalau di situ dia ngelihat semua anak-anak pantinya dia masih sehat walafiat semua, masih gembira sumringah semua pada mainan. Dan di situ dia meskipun agak bingung kok bisa seperti ini kejadiannya, tapi dia amat sangat bahagia sekali karena ya inilah kehidupan yang dia dambakan, bisa hidup bersama-sama dengan semua keluarganya dengan bahagia. Mereka ya udah pulang gitu kan, terus langsung makan nih ceritanya. Waktu makan pun Mikaelanya juga masih memproses dan dia sangat amat seneng gitu ya, bersyukur sekali sampai meneteskan air mata dia. Saking senengnya bisa merasakan kehangatan keluarga ini lagi. Pokok ya udah gitu lah ya, makan selesai, mandi segala macam semua, malam akhirnya mereka semua tidur. Di situ tapi Mikaela sama Yuichiro-nya masih terbangun. Mikaelanya bilang ke Yuichiro, ini tuh momen yang amat sangat membahagiakan, tahu nggak sih? Ini tuh momen yang amat sangat melegakan dalam kehidupan kita, bisa bersama-sama seperti ini, sama keluarga kita lengkap semuanya, sehat semuanya, bahagia semuanya. Ini adalah sebuah momen yang nggak bisa dibayar dengan apapun, nggak akan tergantikan. Dan aku tuh berharap bisa merasakan momen ini untuk selamanya. Yuichiro-nya yang ngerasa si Mikanya ini udah aneh seharian gitu ya. Dia tanya, kamu tuh kenapa sih kok ngomong kayak gitu tiba-tiba? Mikaelanya terus bilang, ya nggak apa-apa gitu, maksudnya aku cuma menyukuri aja gitu loh kondisi kita saat ini. Kelak nanti tuh kita akan menua gitu ya, kita akan umur 15, umur 20, umur 30, 50, 100 segala macam. Kita nanti pasti akan terpisah, nggak sama-sama lagi. Tapi aku tuh berharap kalau bisa, meskipun kita udah menua dan hidup ratusan tahun tuh kita bisa hidup bersama selamanya. Kemudian si Yuichiro nyaut, sebenarnya aku juga kok. Aku juga sangat bahagia sekali gitu. Aku amat bersyukur karena dulu kamu tahu aku tuh kesepian, aku tuh dibuang sama orang tua aku nggak punya siapa-siapa. Tapi sekarang ini aku punya kamu, aku punya semua anak-anak lainnya, dan mereka semua keluarga aku amat sangat bahagia. Dan aku percaya kok, mimpi kamu itu pasti akan terwujud. Mika terus kaget gitu kan, mimpi yang mana? Yuichiro-nya lanjut jawab, tadi yang kamu bilang soal kita akan hidup sampai tua, bahkan mungkin ratusan tahun, 100-200 tahun tuh, kita masih bisa tetap bersama. Mikanya terus bilang, mana mungkin lah, kamu tuh gak usah aneh-aneh gitu. Manusia tuh hidupnya gak mungkin selama itu juga gitu, gak sampai ratusan tahun. Kita gak bisa bersama selamanya. Bisa kok, percaya aja. Percaya sama aku, kita tuh pasti bisa bersama-sama selamanya. Aku gak akan ninggalin kamu, aku gak akan biarin kamu kesepian, kita akan selalu bersama nih. Si Mika yang kemudian mendengar kata-kata itu semua gitu ya, dia pengen banget gitu loh, bisa merasakan hal itu lagi, dan itu terwujud tuh pengen sekali. Makanya dia akhirnya meneteskan air mata, dia nangis gitu, nangis bener-bener, nangis kejer gitu ya. Dia sadar, dan dia bilang, ini tuh cuma mimpi Yuchan. Aku tahu, aku sadar ini tuh cuma mimpi. Kenyataannya aku gak bisa ngelindungin siapapun, aku gak bisa jaga siapapun. Semua anak-anak panti ini mati gara-gara aku. Kamu pun juga gak bisa aku lindungi, akhirnya kamu berubah menjadi iblis. Gak ada yang bisa aku lindungi gitu loh. Mana mungkin hal kayak tadi itu terwujud.
Si Yuichiro-nya kemudian menenangkan gitu kan sambil dipeluk Mikanya, bilang, percaya aja sama aku, pasti bisa. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mimpikan itu pasti akan terwujud. Selama kamu menginginkan itu, percayalah, aku gak akan pernah ninggalin kamu selamanya. Dan aku tahu kok, kamu juga menginginkan itu dari lubuk hati terdalam kamu. Kamu kalau mau mencurahkan hati kamu, berubah menjadi iblis yang memenuhi keinginan dan hasrat manusia, keinginan kamu itu akan terpenuhi juga. Hasrat kamu juga akan terpenuhi. Berikan hati kamu untuk menjadi iblis dan semua akan terkabul. Si Mikanya dengan tatapan kosong dan ekspresi kosong, tapi aku tahu dan yakin kalau dia itu jelas mengiyakan. Dan seketika pelukannya Yuichiro itu dari tangannya ada bercak hitam di punggungnya si Mika ini. Dan dari situ punggungnya Mika muncul 4 sayap putih gede banget. Nah, setelah di alam mimpi, alam khayalannya Mikaela ini, kita bergeser ke masa lalu. Kalau kalian ingat di beberapa part lalu itu, aku pernah ceritakan kalau ada Yuichiro kecil yang ngelihat badannya Mikaela di dalam sebuah peti, dan kemudian kepalanya ditebas sama Shinoya. Di situ ada Asura Tepes, ada Krul Tepes, mereka cuma bisa ngelihat. Nah, si Asura Tepesnya kemudian menghadap ke Shikamadoji, atau waktu itu masih Shikamadu. Yang ada di Shikamadu gitu kan, sambil ngebawa badannya Yuichiro yang tanpa kepala ini. Dia bilang, Tuan, aku minta maaf, ini kami nggak sengaja udah ngebunuh Yuichiro nih, satu Yuichiro. Terus kemudian si Shikamadunya ngerespon, tapi tidak menggubris, maksudnya tidak melanjutkan laporannya Asura Tepes ini tadi. Si Shikamadunya bilang, lihat ke atas, Ashera, lihat ke atas. Di situ ada matahari terang sekali. Bukankah itu menjengkelkan buatmu? Bukankah itu bikin kamu benci nih sama matahari? Si Asuranya bilang, nggak ngerti juga, Tuan. Aku kan soalnya vampir, jadi aku nggak begitu suka juga sih memang dengan matahari. Si Kamadunya lanjut bilang, betul memang, sama aku juga benci dengan yang namanya matahari. Karena aku seakan-akan dikutuk, seakan-akan aku dibuat menjadi seorang pendosa di bawah sinar matahari. Dan matahari pun sudah membunuh anakku. Maka dari itu aku akan menciptakan anakku sendiri dengan tanganku sendiri di bawah matahari yang sangat hitam dan gelap. Kita bergeser ke masa sekarang, kita melihat transformasinya si Mikaela yang berubah menjadi iblis. Ada teriakan dari badannya Mikaela, ada kilatan petir hitam, anginnya juga kenceng banget, pokok menggelegar sekali, sampai semua tuh terbang gitu. Si Yuichiro-nya, dia kekeh tuh, kayak dia berpegangan satu tiang gitu ya, dia tuh pengen tetap stay sama Mikaela. Tapi di situ kalau kalian ingat, si Krul Tepes sudah nyampe ya kan, dan si Krul Tepes ada di hadapannya si Yuichiro ini. Si Krul Tepesnya, dia sadar nih, ini perubahannya sesuai dengan perjanjiannya dia dengan Mahiru. Dia bilang kayak gitu. Dan ini iblisnya bukan sembarangan iblis nih dari badannya Mikaela ini. Ini iblis ranking 1. Ini iblis kelas atas nih, udah berbahaya banget, kuat banget. Maka dia bilang ke si Ashera yang ada di dalam tubuhnya Yuichiro ini, dia kan ngerasa Yuichiro ini sudah dikuasai, sudah dikendalikan tubuhnya sama si Ashera. Dia bilang, kakak Ashera, ayo sekarang kita cabut. Kalau kita kelamaan di sini bisa-bisa kita mati nih malah. Si Yuichiro-nya tapi yang masih punya kesadaran penuh, dia bilang, diem. Aku nggak mau, aku nggak akan ninggalin Mika, aku mau stay di sini. Si Krul Tepes kaget gitu kan, ini orang nggak bisa maker apa kenapa gitu sih, maksudnya, ayo cepetan, ini tuh kondisi lagi bahaya banget gitu loh. Ini kalau kita nggak segera kabur yang ada malah mati. Kamu mau mati? Kalau nggak mau mati cepetan sekarang, ayo lari, jangan malah mendekat ke sana. Sekali lagi tapi Yuichiro-nya nggak mau. Kamu diem aja. Kalau kamu mau kabur sendiri aja. Aku mau mendekati Mika. Aku mau stay di sini. Si Krul Tepesnya dengan ngotot gitu ya, udah sampai kesel banget mukanya. Kabur sekarang nggak? Kalau kamu kabur sekarang, kamu masih punya kesempatan buat nyelamatin Mikaela. Di situ Yuichiro langsung terdiam, dia noleh, dia ngelihat mukanya si Krul Tepes, terus dia bilang apa tadi? Krul Tepesnya bilang, ya ayo sekarang kita kabur. Kemudian si Yuichiro-nya, bukan itu. Tadi kamu bilang apa? Krul Tepesnya bilang, kita masih punya kesempatan buat menyelamatkan si Mikaela. Si Mikaela belum sepenuhnya mati, belum sepenuhnya berakhir. Si Krul Tepesnya kemudian kan sadar nih kalau yang menguasai tubuhnya ini masih Yuichiro gitu kan. Dan dia tahu namanya Yuichiro. Dan karena itu dia bilang, sekarang itu yang ada di dalam tubuh kamu itu loh, kan ada iblis. Ya sama aja, Mikaela juga nanti akan berubah menjadi iblis. Jadi masih ada harapan, masih ada kesempatan buat memulihkan dia, menyelamatkan dia. Si Yuichiro langsung seneng dong, dia berhenti nangis gitu kan, sumringah lagi. Dan di situ dia, oke lah,
mari kita kabur. Dan sebelum dia kabur, dia teriak tuh ke arah badannya Mikaela, sebentar ya Mikaela, aku bakal nyelamatin kamu, aku pasti gak akan ninggalin kamu, aku bakal mencari cara buat bisa memulihkan kamu. Nah akhirnya kabur gitu kan mereka, tangannya Yujiro langsung ditarik tuh sama Cruel Tempest, dibawa lari. Tapi tiba-tiba si Mikaelanya teriak lagi kayak di part kemarin itu. Dan itu kan yang bisa denger cuman para vampir. Cruel Tempest-nya kan ngerasa berisik banget gitu, ada teriakan yang semelenting itu. Terjatuhlah si Cruel Tempest-nya. Nah tapi si Yujiro-nya gak mendengar teriakan itu. Dia bilang, teriakan apa sih? Aku nggak denger apa-apa, nggak ada teriakan apa-apa. Si Cruel Tempest-nya kemudian bilang, masa nggak denger gitu sih? Dia kemudian bilang tuh ke si Ashura Maru, ke Ashera Tempest di dalam tubuhnya Yuichiro, kakak, Ashera, kok bisa sih kamu belum ngendaliin tubuh ini bocah? Nah si Yuichiro mendengar ucapannya Cruel itu tadi, dia kayak terdiam gitu. Bentar, tadi kamu bilang kakak. Terus dia baru, oh kamu itu adiknya Ashura Maru ya. Dia tuh sering banget loh, berapa kali nge-mention kamu, sering kali ngebahas kamu. Ternyata kamu ini adiknya. Nah si Yuichiro dengan pemikiran pendeknya, dia menghubungkan tuh, kalau dia dengan si Ashura Maru, dengan Ashura Tempest itu temenan, yang mana dianggap keluarga, berarti kalau si Ashura Maru ini punya adik, adiknya juga adalah keluarganya dia. Oh berarti kita ini keluarga, kita ini temenan, mari dia bilang gitu ke Cruel Tempest, padahal baru pertama kali ketemu. Si Yuichiro-nya kemudian masuk ke dalam alam bawah sadarnya dia bicara tuh ke si Ashura Maru, dia laporan, hei ini loh ada adik kamu nih yang selama ini kamu cariin, ada di depan mata nih dia. Tapi si Ashura Marunya bilang, iya aku tahu kok, udah tahu dari tadi, aku juga udah tahu. Sekarang gak usah fokus itu dulu, sekarang mending ya memang kamu kabur aja, ikutin adikku, sekarang kita harus kabur dulu. Yuichiro-nya bilang, oke jelas, kita akan kabur, karena memang itu adalah cara terbaik buat menyelamatkan Mika. Tapi kemudian si Ashura Marunya bilang, aku agak kurang yakin sih sebenarnya, cuman gak apa-apa lah, sekarang kita kabur dulu supaya selamat. Dan akhirnya si Yuichiro-nya bilang ke Ashura Maru, pinjamkan aku kekuatanmu. Si Ashura Marunya menyanggupi, kembali ke wujud fisiknya gitu ya, tubuh fisiknya. Yuichiro kembali dialiri kekuatan iblisnya Ashura Maru. Dia ngebopong badannya si Cruel Tempest, kabur lah akhirnya dia. Kabur sejauh mungkin. Tiba-tiba di situ dia ngedenger dari kejauhan ada suara mesin mobil, dan bener aja mobilnya itu mendekat ke arahnya dia. Dia ngelihat gitu kan dari kejauhan. Di situ ada si Yoichi nge-snap gitu, dia ngeliat dari jarak jauh. Oh ya bener nih, itu si Yuichiro. Dia nyuruh semua anggota lainnya, ayo lambaikan tangan, kita sapa dia supaya dia ngenalin kita. Melihat hal itu Yuichiro seneng juga kan, temen-temennya dia, keluarganya dia selamat nih sekarang. Nah si Yuichiro-nya mau nyamperin mobilnya ini, tapi si Cruel Tempest-nya itu kemudian bilang, Yu jangan, dia ada di situ. Dia yang dimaksud ini progenitor pertama. Secara kan kekuatannya Shinoa, iblisnya Shinoa kan si Kamadoji gitu kan. Makanya si Cruel Tempest-nya bilang jangan ke sana, ada dia tuh. Tapi kemudian si Ashura Marunya, si Ashura Tempest ini keluar gitu ya, dan dia kayak nunjukin wujud fisiknya ke arahnya Cruel Tempest. Dia bilang, jangan khawatir Cruel, percaya aja sama aku. Sekali lagi kita kembali ke masa lalu tadi itu, ketika si Kamado bicara sama Ashura Tempest. Si Ashura Tempest-nya lanjut bicara setelah si Kamado membahas soal matahari hitam tadi itu. Dia bilang, tuan, ya oke deh gitu, maksudnya matahari hitam oke deh, cuman ini aku secara nggak sengaja nih udah ngebunuh Yuni gitu, udah ngebunuh satu Yuichiro. Tapi jangan salahin adikku ya, jangan salahin Cruel, dia nggak salah apa-apa kok. Ini beneran cuman gara-gara kesalahanku aja, jadi memang kalau mau dihukum kasih hukuman ke aku. Tapi si Kamadonya langsung bicara ke Ashura Tempest, jangan bohong, aku tahu kok. Aku tahu kalian bertiga, Noya, Ashura, Cruel, kalian bertiga masuk ke ruangan yang aku larang itu kan? Bukannya kalian udah aku larang supaya nggak masuk ke sana. Kamu ngelihat ada badan nggak di situ? Kamu ngelihat badan anakku nggak? Anakku yang tercinta itu. Nah, ketika bilang anakku yang tercinta ini, panel manganya bergeser ke tubuhnya Mikaela ini tadi. Dari lubangnya itu yang cuman keluar tangan, sekarang keluar satu badan, sebuah sosok iblis dengan fisik menyerupai Mikaela. Mirip Mikaela, tapi bertudung hitam. Setelah itu, kita bahas di part selanjutnya. Itu aja untuk kali ini. Ini sudah muncul gitu ya, wujud barunya si Mikaela nih. Akan ada semakin banyak hal yang membentang luas, membuka possibility baru. Ternyata Mikaela nggak mati, tapi berubah, bertransformasi, dan kemungkinan bisa diselamatkan kembali. Silahkan di like videonya kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di-share teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa di-follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So, I'll see you guys on the next video. Itterasshai minasan.